Shalom, selamat sore saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Adalah suatu sukacita bisa berjumpa kembali bersama saya, Rinaldo Bernardus, dalam acara Buka Sabat bersama EHM. Pada sore hari ini saya rindu untuk membawa kita untuk merenungi seseorang yang bernama Henokh. Tentunya saudara-saudara sudah mengetahui tentang Henokh di dalam Alkitab. Dikatakan dalam Kejadian 5 ayat 24 dikatakan, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Wah, luar biasa. Tentang Henokh ada tertulis bahwa ia hidup 65 tahun lamanya, lalu beroleh seorang anak laki-laki. Kemudian ia hidup dengan Allah 300 tahun lamanya. Setelah anaknya yang pertama itu lahir, Henokh mencapai suatu pengalaman yang lebih tinggi. Ia tertarik kepada hubungan yang lebih dekat dengan Allah. Ia menginsafi lebih sempurna segala tanggung jawab dan kewajibannya sebagai seorang anak Allah. Kehidupan Henokh yang benar itu sangat bertolak belakang bertolak belakang dengan kehidupan orang-orang jahat yang ada di sekelilingnya pada waktu itu. Kesalehannya, kesuciannya, ketulusan hatinya yang tiada menyimpang ke kiri ataupun ke kanan adalah hasil dari hidup dengan Allah. Sedang kejahatan yang berada di dunia ialah akibat mereka hidup dengan penipu manusia. Belum pernah ada dan tidak akan pernah ada suatu abad ketika kegelapan moral akan begitu gelap seperti ketika Henokh hidup dalam kebenaran yang tiada tercela. Luar biasa dikatakan di suatu masa yang tidak ada tandingan yang kegelapannya, tapi justru Henokh hidup tidak bercela. Di tengah-tengah suatu kehidupan yang bekerja keras, Henokh dengan tetap memelihara hubungannya dengan Allah, makin besar dan makin mendesak pekerjaannya, makin tetap dan makin tekunlah permintaan doanya. Setelah ditinggal seketika lamanya di antara orang banyak, bekerja untuk mendatangkan kebajikan kepada mereka oleh pengajaran dan teladan, ia akan menarik diri, memakai sedikit waktu dalam kesunyiannya, lapar dan haus akan pengetahuan ilahi yang hanya Allah dapat berikan. Berjalan demikian bersama dengan Allah, Henokh semakin lama makin memantulkan peta ilahi. Wajahnya bersinar-sinar dengan cahaya yang suci, bahkan cahaya yang bersinar pada wajah Yesus. Ketika ia keluar dari perhubungan dengan ilahi, orang-orang tiada beribadat sekalipun memandang dengan takut dan hormat akan cap surga yang ada di wajah dari Henokh. Kita pun juga haruslah hidup dengan Allah. Kalau kita berbuat ini, maka kita akan diterangi oleh kemuliaan hadirat-Nya. Dan apabila kita bertemu suatu sama lain di saat yang akan datang di kehidupan nanti, kita akan berbicara tentang kuasa-Nya, mengatakan puji Tuhan, dan firman Tuhan itu baik. Dari pengalaman Henokh ini kita melihat bahwa ada sebuah kesetiaan, sebuah ketekunan dari seorang individu yang begitu luar biasa di tengah-tengah dikatakan di dalam firman Tuhan, dalam keadaan dunia yang belum pernah segelap itu terjadi, tetapi Henokh bisa bertahan. Jadi bagi kita mendapatkan suatu pelajaran di sini, bagaimana kita yang mengaku sebagai orang Kristen, orang yang mengaku mengenal Tuhan, mengaku mengasihi Yesus, apakah kita bisa hidup seperti Henokh, menjadi orang-orang yang benar-benar mempunyai hubungan yang tiada berkeputusan dengan Tuhan dan kita menjadi orang-orang yang bersinar di antara orang-orang di sekitar kita di tengah-tengah katakan kegelapan. Mungkin kalau waktu sekarang kita juga menuju ke akhir zaman di mana kejahatan mulai bertambah-tambah dan kita pun menyadari ada kemerosotan moral di mana-mana. Kita diharapkan bisa menjadi orang-orang yang mempunyai karakter seperti Henokh. Itulah doa dan harapan saya dan renungan kita pada sore hari ini. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya mengajak kita semua untuk tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kami sangat bersyukur pada sore hari ini Bapa, dapat mendengarkan firman-Mu tentang seorang bernama Henokh Bapa, seseorang yang benar-benar setia di hadapan-Mu Bapa, dan biarlah itu menjadi teladan dan contoh bagi kami Bapa di tengah-tengah masyarakat, tengah-tengah orang-orang di sekitar kami yang pada saat ini Bapa, penuh dengan kejahatan, penuh dengan kemerosotan moral Bapa. Biarlah
Dengan contoh ini ya Bapak, kami mau lebih setia, mau datang lebih tekun lagi ke hadapan-Mu Bapak, lebih bergantung lagi hanya kepadamu saja Bapak. Bapak yang baik, kami mau serahkan hidup kami dalam tangan-Mu saja Bapak. Biarlah kehendak-Mu saja yang jadi dalam kami. Melalui nama anak yang tunggal, Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Besok kita akan beribadah di gereja kita masing-masing untuk menyambut kebaikan Tuhan dengan beribadah di hari Sabat. Saya tak lupa mengundang bagi saudara-saudara kami yang ingin bergabung untuk beribadah di hari Sabat. Kami tetap mengundang untuk hadir bersama-sama kami mengikuti ibadah Sabat di alamat Jalan Pemuda nomor 40C Depok. Biarlah firman Tuhan dan pekabaran yang bisa kami sampaikan pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.